Ya, selamat siang, Juno dan juga saudara. Saya akan memulai atau menyampaikan terlebih dahulu bagaimana kemudian situasi ataupun juga proses jalannya sidang pada hari ini dengan terdakwa Irfan Widianto. Kalau tadi saya mendengarkan begitu, bagaimana kemudian jalannya proses sidang dengan terdakwa Irfan Widianto yang memang agendanya juga pemeriksaan saksi. Hari ini Irfan Widianto ini akan berhadapan dengan 5 orang saksi yang mayoritas adalah anggota ataupun juga bertugas di Polres Jakarta Selatan pada saat peristiwa 8 Juli 2022 terjadi, yaitu pada saat Joshua Huta Barat ini meninggal dunia karena adanya baku tembak. Karena kalau tadi saya mengutip bagaimana kemudian kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang hadir di persidangan, ini memang baru satu saksi dari 5 orang yang rencananya akan dihadirkan, baru 1 orang saksi yang tadi memberikan kesaksian, yakni AKBP Ridwan Soplangit yang kemudian memberikan kesaksian bagaimana menceritakan kronologi, kemudian juga apa saja yang terjadi pada 8 Juli 2022 tepat setelah peristiwa penembakan terjadi. Kalau berdasarkan pernyataan dari Ridwan yang saat itu menduduki posisi Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, ini memang menyampaikan bahwa pada saat itu dipanggil dan datang sendiri terlebih dahulu, kemudian juga dijelaskan oleh Verdi Sambo terkait dengan apa yang terjadi sampai akhirnya ada jenazah yang tergeletak di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri yang ada di Duren 3. Menurut keterangan dari saksi Ridwan, ini menyampaikan Verdi Sambo menyampaikan cerita yang sesuai dengan skenario awal untuk supaya Anda lebih mudah memahami begitu ya pembagiannya. Jadi pada skenario awal yang juga publik ketahui bagaimana ketika kasus ini muncul di ranah publik begitu sampai ke publik, ini ada baku tembak antar 2 ajudan di mana Richard Eliezer yang merupakan atau Baradae yang merupakan salah satu ajudan dari Verdi Sambo ini menembak Brigadir Joshua Huta Barat yang kemudian akhirnya mengakibatkan Joshua Huta Barat ini meregang nyawa atau meninggal dunia. Pada saat tiba di lokasi yakni pada 8 Juli 2022 menurut keterangan Ridwan ini memang dijelaskan bagaimana pada saat itu Verdi Sambo ini terlihat marah, matanya berkaca-kaca, bahkan sempat memukul tembok saat menjelaskan bahwa sebetulnya peristiwa ini terjadi karena ada pelecehan yang dilakukan di Duren 3 dan juga sempat terjadi pelecehan yang dilakukan di Magelang. Tidak secara rinci setelah menjelaskan hal tersebut kemudian menunjukkan bagaimana TKP kepada Ridwan yang saat itu duduk sebagai Kasat Reskrim, lalu Ridwan ini meminta izin kepada Verdi Sambo untuk kemudian memanggil timnya yang terdiri dari 6 orang untuk datang ke lokasi dan juga melakukan olah TKP. Nah, pada saat itu saat menelpon ini pada kurang lebih tadi disampaikan pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat dan pada momen itu juga Verdi Sambo ini menitipkan pesan kepada Ridwan bahwa diizinkan untuk kemudian memanggil tim melakukan olah TKP, tetapi kalau bisa jangan ribut-ribut dulu. Itu yang tadi saya kutip bagaimana pernyataan ataupun juga kesaksian Ridwan di depan majelis hakim. Verdi Sambo meminta jangan ribut-ribut dulu, silakan lakukan olah TKP. Tidak lama kemudian jeda 30 menit tim datang dan juga pada saat tiba di lokasi menurut Ridwan ini memang sebelum tim dari Polres Jakarta Selatan ini tiba di lokasi sudah ada perwira dari Propam Polri. Salah satunya yang ia lihat memang adalah Cuk Putranto yang pada saat itu berada di garasi rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian juga ada Dirtipidum Barreskrim Polri yang juga ada di TKP. Kemudian ada Hendra Kurniawan yang juga dilihat tetapi tidak saat sebelum proses TKP dilakukan, tetapi setelah proses TKP selesai baru Hendra Kurniawan ini datang. Kemudian juga yang kemudian menarik dalam kesaksian dari Irfan ini juga berkaitan dengan ada pernyataan dari Kombes ataupun juga salah satu perwira dari Propam Polri yang menyebut memberikan arahan saat sudah selesai melakukan olah TKP, memasang polis line, kemudian juga ada barang bukti yang kemudian disita mulai dari 2 senjata api, selongsong peluru, ada juga pecahan dari peluru ini juga disita begitu sebagai barang bukti, ada juga foto-foto yang diambil seperti bekas-bekas lubang atau bekas tembakan di dinding dan juga di tangga. Nah, ada arahan dari perwira Propam ini untuk kemudian mengambil
senjata api dan juga proyektil, mengingat kasus ini adalah kasus yang melibatkan dua anggota Polri. Jadi nantinya akan ditangani oleh Propam Polri. Nah, sampai dengan saat ini persidangan masih berlangsung, majelis hakim juga masih menggali apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apakah ada upaya perintangan. Karena kalau kita berbicara soal terdakwa Irfan Widianto sendiri, ini memang didakwa terkait dengan pasal perintangan penyidikan, di mana ada undang-undang ITE, kemudian juga ada pasal-pasal yang berkaitan dengan penghancuran barang bukti. Jadi kalau kita lihat yang kemudian digali pada kronologi, kemudian juga apa yang dilihat dan disampaikan oleh Verdi Sambo, begitu juga dengan anggota-anggota Propam Polri yang pada saat itu ada di TKP adalah apakah ada upaya pengancaman, pelarangan terkait dengan proses penyidikan yang tengah dilakukan.